Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sungguh-sungguh marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, di mana di sisi lain banyak sekali saudara-saudara kita sesama muslim masih belum bisa merasakan nikmatnya dengan khusyuk sebagaimana kita hari ini bisa duduk dengan tenang di Masjid Al-Amin ini untuk menjalankan rangkaian ibadah sholat Jum'ah. Banyak sekali saudara-saudara muslim kita di Rafah, di Palestina, detik ini saat ini masih berjuang untuk mempertahankan nyawanya dengan bombardir dari Israel, dengan genjatan senjata-senjata yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, detik ini kita masih dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih bisa memaksimalkan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa terus menambah amal-amal soleh kita dengan sungguh-sungguh pula kita mau dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sungguh-sungguh pula kita bersyukur, karena dengan syukur inilah yang akan semakin menambah nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan, senantiasa menjadikan berbagai rahmat yang Allah hadirkan semakin istiqomah di sisi kita. Dan dengan kebalikannya, saat kita kufur justru menghadirkan nikmat-nikmat yang sudah Allah hadirkan semakin Allah ambil kembali. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa pula kita lazimkan, kita dawamkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang sayyidil mursalin, pemimpin dari para rasul, sang uswatun hasanah, sungguh-sungguh menjadi suri tauladan untuk kita semuanya. Dan sungguh-sungguh pula kita semua yang hadir di sini tentu kita berharap semoga nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau saat di hari kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berdoa semoga kita semuanya kelak bisa sungguh-sungguh selamat saat di hari penghisapan dan benar-benar bisa mendapat syafaat dari Rasulullah, bisa bertetangga masuk surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, di setiap Jum'ah khatib kembali berwasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Kita tiada pilih-pilih lagi mana saja yang menjadi perintah Allah, seluruhnya kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dan segala larangan-larangan yang Allah sungguh-sungguh hadirkan untuk kita, sungguh-sungguh kita tinggalkan. Karena takwa inilah modal utama kita untuk nanti bisa selamat kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, mengenai takwa tidak bisa lepas dari yang namanya iman. Maka khatib hari ini jadikan tema khutbah Jumat kita adalah berkaitan dengan iman, yakni 3 tanda keimanan yang hakiki. Saya ambil dari sebuah riwayat yang disampaikan dalam kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan pagi kalian?
Lalu kemudian para sahabat menjawab, faqalu, ya, maka mereka pun menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, kami ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum, dan apa tanda-tanda kalau kalian itu benar-benar beriman? Qalu, maka para sahabat pun mereka menjawab, dan 3 jawaban inilah 3 tanda keimanan hakiki yang kemudian disahihkan, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disertai dengan kalimat ya sumpah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan pemilik Ka'bah, warabbil Ka'bah. Apa ini 3 tanda keimanan yang hakiki ini? Semoga ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa sungguh-sungguh kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, jawaban yang pertama dari para sahabat ini yang mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan iman, dan ketika ditanya Rasul apa tanda keimanan yang ada pada diri mereka, yang pertama yakni nasbiru alal bala'i. Nasbiru alal bala'i ini adalah ketika kami ini bisa bersabar terhadap musibah. Jadi bersabar terhadap musibah inilah tanda keimanan yang hakiki dari seorang hamba. Kenapa sabar itu penting sekali, bahkan menjadi landasan dari keimanan seorang hamba? Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Beliau ini seorang tabi'in, seorang masyayikh yang sangat masyhur di zamannya. Syekh Hasan Al-Basri ini pernah berwasiat, wa man la sabara lahu, dan barang siapa yang tidak ada sabar di dalam dirinya, la dina lahu, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang beragama. Masya Allah. Jadi pentingnya sabar itu sampai dipesankan oleh Syekh Hasan Al-Basri bahwa sabar itu kalau sampai tidak ada pada diri seorang hamba, maka dia belum termasuk orang yang beragama. Kenapa ini penting? Diriwayatkan pula, dijelaskan pula oleh Syekh Hujatul Islam, yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang biasa kita pernah dengar namanya adalah Imam Ghazali rahimahullah. Beliau berwasiat bahwa iman itu ya sayapnya ada 2 ya. Jadi iman itu akan kokoh manakala kita bisa mengepakkan kedua sayap kita. Apa sayapnya? Sayap yang pertama namanya sabar, sayap yang kedua namanya syukur. Jadi sabar dan syukur inilah sayap-sayap keimanan kita. Apabila tidak ada salah satu dari sayap ini, ibarat burung, kalau sayapnya hanya satu, tentu dia tidak akan bisa terbang. Sama halnya dengan keimanan kita. Iman kita tidak akan kokoh manakala tidak ada salah satu dari 2 ini, sabar dan syukur. Dan saking pentingnya sabar ini pada diri seorang hamba yang beriman, sampai-sampai Allah sebutkan nasihat tentang sabar ini dalam Al-Quran setidaknya 70 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini tentang wasiat bahwa sabar itu menjadi wasilah hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya manakala sungguh-sungguh kita kokohkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asy-syabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini seruan khusus bagi orang-orang yang beriman. Apa seruan dari Allah? Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Maka artinya sabar ini sangat penting, erat kaitannya bahkan ya diiringi dengan sholat. Sabar dan sholat inilah 2 hal yang menjadi wasilah hadirnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Innallaha ma'asy-syabirin, dan sungguh Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Ini tanda yang pertama. Jadi ketika kita diberikan musibah, kita sabar menerimanya, sabar dalam menerima musibah. Lalu sahabat kembali menjawab ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang kedua yakni wa nashkuru 'alar rakhai. Wa nashkuru 'alar rakhai ini adalah kami bersyukur atas nikmat kelapangan yang Allah hadirkan. Masya Allah. Artinya syukur ini juga bagian yang penting bagi keimanan yang hakiki seorang hamba.
Kalau berbicara mengenai syukur, tidak bisa terlepas dari seorang Nabiullah, Nabi yang sangat masyhur, terkenal dengan Nabi yang banyak sekali bersyukur. Namanya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini seorang Nabi yang terkenal sekali, salah satu Nabi yang paling banyak bersyukur. Beliau berwasiat, yang ini juga dikutip dalam Kitabullah, dalam kitab Taurah. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berwasiat bahwa kenikmatan itu tidak akan hilang apabila disyukuri, dan kenikmatan tidak akan tetap tinggal kepada diri kita apabila kita kufuri. Artinya kalau kita nggak bersyukur, nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita, nikmat nafas, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga yang harmonis, nikmat anak-anak yang solih-solihah, ini akan Allah ambil, tidak akan melekat kepada diri kita. Dan kembali Nabi Nuh alaihissalam kembali berwasiat, dengan syukur inilah yang akan mengubah kondisi kita yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Sampai-sampai Allah pun juga tegaskan perintah syukur ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku. Masya Allah. Diminta oleh Allah, bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu sekali-kali ingkar kepadaku. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, adapun tanda yang terakhir, tanda yang ketiga adalah wanardha bil qadha'i. Wanardha bil qadha'i ini adalah kami menerima semua ketetapan Allah, menerima semua qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kesempurnaan, kesungguhan iman yang hakiki. Setelah dengan sabar menerima musibah, bersyukur atas segala pemberian Allah. Yang ketiga adalah senantiasa menerima segala ketetapan Allah, qada-qadarnya Allah. Artinya apa? Tanpa kita mengeluh saat kita menghadapi berbagai ujian, justru diiringi dengan berlapang hati, justru diiringi dengan bersenang hati. Kenapa? Karena dengan ridho menerima takdir Allah, inilah yang akan menghadirkan ridhonya Allah kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim disebutnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Jika dia ridho, Allah akan meridhoinya. Maka kunci hadirnya ridhonya Allah apa? Kita harus ridho dulu dengan segala keadaan yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Lalu dijelaskan lagi dalam hadis ini, Rasulullah SAW melanjutkan, barang siapa yang dia tidak mau menerima, maksudnya tidak mau menerima keadaan kita saat ini yang sudah Allah hadirkan, Allah akan murka kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan dalam Al-Quran pun juga dipertegas kembali dalam Quran surah Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho, maka barulah Allah yang akan meridhoi kita. Selama ini kita seringkali bermunajat kepada Allah, ya Allah ridhoi kami, ya Allah hadirkanlah ridhomu. Tapi sesungguhnya Allah ingatkan kepada kita, kitanya sendiri sudah ridho belum dengan apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, dengan segala ujian yang sudah Allah hadirkan kepada kita yang kita hadapi saat ini. Faqala alaihi salam, maka kemudian setelah mendapat 3 jawaban tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum mu'minuna haqqan, maka kalian itu benar-benar orang-orang yang beriman, warabbil ka'bati, demi Rabb pemilik Ka'bah. Jadi dengan apa syaratnya tadi? 3 hal, yakni bersabar ketika mendapat musibah, bersyukur ketika nikmat yang sudah Allah hadirkan, dan ridho atas segala keadaan ketetapan qada-qadarnya Allah yang sudah hadir kepada kita. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, bahkan ada sebagian para ahli ma'rifat yang beliau menjelaskan ada 3 tingkatan sabar. Sabar itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan para tabi'in, yakni sabarnya orang-orang yang tidak mengeluh atas apapun yang sedang dialaminya. Ini sabarnya para tabi'in. Derajat yang kedua, sabar tingkat yang kedua adalah sabarnya orang-orang yang zuhud, yakni sabar dengan menerima segala qada-qadarnya Allah. Ini derajat yang kedua. Adapun tingkat sabar yang ketiga, derajat yang ketiga, yakni sabarnya para shodiqin, para siddiqin. Apa itu? Yakni sabar menghadapi semua musibah justru dengan sikap bersenang hati, justru berlapang hati menerima atas qada-qadarnya Allah. Kenapa? Karena seorang hamba yang beriman sudah pasti yakin bahwa segala takdir Allah itu sudah pasti yang terbaik untuk hamba-hambanya. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
beribadahlah kepada Allah dengan hati yang senang. Beribadahlah kepada Allah dengan senang hati. Tapi jika kamu tidak mampu melakukannya, maka hal terbaik bagimu adalah sabar menghadapi nasib yang tidak kamu sukai. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga dengan ini menjadikan diri kita semakin menambah keimanan kita, semakin kita pun meningkatkan sabar kita, syukur kita, dan bisa berlapang hati saat menerima segala kondisi yang Allah hadirkan kepada kita. Dan saya doakan semoga yang saat ini, detik ini masih dihadirkan berbagai cobaan oleh Allah, segera Allah angkat segala cobaannya. Mungkin ada yang keluarganya, kerabatnya kurang sehat, segera Allah hadirkan kesembuhan. Mungkin ada yang saat ini, detik ini ada berbagai hal persoalan yang tidak ringan, semoga Allah segera angkat dengan wasilah kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسواء الفئات ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.